Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Burhanuddin Ulakan yang terletak di Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Rival Channel berkunjung ke makam Syekh Burhanuddin. Makam Burhanuddin merupakan situs cagar budaya serta diperuntukkan kepentingan pendidikan dan pariwisata. Pada kawasan tersebut, pengunjung dapat mengetahui sejarah awal masuknya Islam di Minangkabau yang dibawa Syekh Burhanuddin Ulakan, serta melihat kemegahan Masjid Agung Syekh Burhanuddin yang terletak di depan makamnya. Syekh Burhanuddin adalah ulama besar yang berpengaruh di Minangkabau. Dulunya beliau menyebarkan ajaran Islam di Sumatera Barat sepulang menimba ilmu dari daerah Asyih karena tempatnya yang strategis. Tak sedikit jemaah lokal maupun dari luar Sumatera berkunjung ke makam Syekh Burhanuddin. Banyak dikunjungi jemaah lokal maupun dari luar Sumatera Barat. Ini menunjukkan betapa pentingnya warisan spiritual yang ditinggalkan oleh tokoh agama tersebut dan bagaimana pengaruhnya meluas hingga ke mancanegara. Secara umum, makam Syekh Burhanuddin berada dalam kompleks areal pemakaman penduduk. Orientasi arah hadap makam adalah utara-selatan. Makam berada dalam areal pemakaman seluas 60 meter kali 60 meter. Kunjungan ke makam Syekh Burhanuddin Minangkabau ini tidak hanya menjadi momen untuk mengenang dan menghormati pemimpin spiritual terkemuka, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat ikatan keagamaan melalui. Syekh Burhanuddin Ulakan lahir dengan nama Pono pada tahun 1646. Ibunya bernama Nili, bersuku Guci, dan ayahnya Pampak dari suku Koto. Ia lahir di wilayah Pariangan, dekat kota Padang Panjang, dan besar di wilayah Sintup, Lubuk Alung, pesisir Sumatera Barat. Hanya berjarak 38,4 km atau sekitar 1,5 jam dari kota Padang, ada sebuah nagari atau desa yang bernama Ulakan. Ulakan ini merupakan satu dari beberapa nagari yang berada di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Secara sepintas, memang kelihatannya nagari Ulakan ini biasa saja, bahkan terkesan sama sekali tak ada yang spesial. Namun, anggapan tersebut terbantahkan ketika tiba di hari Rabu kedua bulan Syafar, ribuan umat muslim, terutama pengamal tarekat Syatariyah, berbondong-bondong silih berganti berdatangan ke Ulakan ini. Mereka berasal dari dalam maupun luar Sumatera Barat, bahkan ada yang datang dari luar negeri seperti Malaysia. Tujuan mereka tak lain yakni mengikuti dan melaksanakan tradisi Basafa. Tradisi Basafa merupakan salah satu aktivitas ritual keagamaan yang dilakukan oleh Muslim tarekat Syatariyah. Ritual ini selalu diadakan setiap tahunnya, setiap tanggal 10 bulan Syafar di makam Syekh Burhanuddin di Ulakan. Tak heran ketika tradisi Basafa dilaksanakan, jalur lalu lintas Ulakan ini macet total. Bahkan di pintu masuk gerbang kawasan makam Syekh Burhanuddin ditutup, pengunjung hanya diperbolehkan berjalan kaki. Makam Syekh Burhanuddin sangat mudah diakses, baik dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena terletak di dekat Jalan Raya Pariaman Bandara Internasional Minangkabau, makam ini merupakan tempat dikuburkannya Syekh Burhanuddin, salah seorang penyebar dan tokoh agama Islam awal di Sumatera Barat. Kiamatnya Syekh Burhanuddin adalah seorang ulama yang berpengaruh di daerah Minangkabau, penyebar Islam di Kerajaan Pagaruyung. Dia dikenal sebagai ulama sufi pengamal tarekat Syatariyah yang melawan penjajahan VOC. Ulama besar yang bernama asli Pono ini lahir di Pariaman. Ayahnya Pampak Sati Karimun Marah bersuku Koto dan ibunya Cukuit Bilang Pandai bersuku Guci. Kehidupan sehari-hari si Pono kecil tidak ubahnya seperti anak seusianya yang selalu berjajar dan bermain. Namun ada kekhususan yang setiap malam diajarkan ayahnya, yaitu ilmu kebatinan dan pencak silat. Waktunya banyak dia habiskan di bukit untuk merenung sambil menggembala kerbau. Dari penggembalaan ini, dia mendapat teman akrab bernama Idris, sehingga suatu ketika saat menggembala, harimau mengintai untuk memangsanya. Namun berbekal pelajaran bela diri dari ayahnya, si Pono bisa mengusir binatang buas tersebut. Namun malang baginya urat kakinya putus terkena kuku harimau tersebut, sehingga akibat peristiwa itu
dia menjadi pincang. Kemudian Pono mendapat kabar ada guru agama di negeri rantau pesisir Minangkabau, yaitu seorang ulama dari Mekkah yang terkenal dengan sebutan Tuanku Madinah. Cerita ini menarik minat Pono, maka diutarakanlah niat tersebut pada ayahnya untuk belajar agama Islam di Tapakis pada Tuanku Madinah. Melihat semangat anak kesayangannya dan Hiba membayangkan anaknya yang selalu diperolok-olokkan temannya karena pincang, maka niat tersebut dikabulkan oleh ayahnya untuk pindah sekaligus membuka lapangan usaha di daerah baru. Karena kecerdasannya dan kemauannya yang kuat dalam mempelajari agama, maka dengan cepat Pono berhasil menguasai semua pelajaran yang diberikan Tuanku Madinah. Kemudian Pono disuruhnya pergi berguru ke Aceh menemui Syekh Abdul Rauf di Singkil. Untuk Pono berinisiatif pergi ke Aceh agar bisa menghindari kemarahan masyarakat yang mulai main kasar bahkan ingin membunuhnya karena ajaran Islam tersebut menghalangi adat kebiasaan mereka dalam berjudi dan bersabung ayam. Dengan bekal keberanian dan keyakinan yang kuat untuk menambah ilmu agama ke Syekh Abdul Rauf di Aceh, kemudian Pono bertemu dengan 4 orang yang juga ingin berguru ke ulama Aceh tersebut. Adapun teman berempat yang bertemu Pono adalah Datuak Maruhun Panjang dari Padang Gantiang, Batu Sangkar, Sitarapang dari Kubuang Tigo Balai Salok Menasir dari Kota Tengah, Buhuang Mudo dari Bayang Salido Banda Sapuluah. Melihat kedatangan Pono, Syekh Abdul Rauf teringat akan pesan gurunya bahwa nanti akan ada calon muridnya datang dari arah selatan yang akan menjadi penyuluh agama mewarisi ajarannya, di mana orang tersebut kakinya cacat namun pintar dan berbudi pekerti yang sehingga Syekh Abdul Rauf mempercayakan Pono untuk mengurus keperluan pesantren dari membuat dan memelihara ikan di kolam, berkebun, dan ke sawah juga menggembala sapi kepunyaan sang Syekh. Hal itu dia lakukan tanpa membantah karena Pono menyadari dalam ilmu tarekat apapun alirannya, dalam menuntut ilmu, murid di hadapan guru ibarat mayat di tangan orang yang. Ketika Syekh Abdul Rauf dapat undangan ke sebuah pulau, maka dia bergegas pergi dengan beberapa santri dan berpesan pada santri yang tinggal agar menyuruh Pono menyusulnya ke pulau tersebut. Mendapat tugas dari sang guru yang dia junjung tinggi, Pono bergegas ke tepi pantai, tetapi setiba di tepi pantai, dia tidak mendapat sebuah perahu pun untuk berangkat ke pulau. Maka atas izin Allah, dengan keyakinan penuh tubuhnya menjadi ringan seringan kapas dan dia bisa berjalan di atas air seakan-akan ada kayu penyangga yang menopangnya saat dia melangkah menuju. Apa kau apa guna Pak? Keong kau guna kau? Kau kulit keong anak? Kulit keong kau? Hah? Tahu nih Pak? Dulu kan Iko terbuka, Ya. ada kan hujan, jadi kegiatan amanah foto dulu kan ada pedawan. Iya. Itu arwah minum, adisi lah jual. Oh, itu. Kau nggak Madura kemudian dulu menyelam di pulau-pulau. Orang Madura apa? Oh. Dari antara ke situ. Ya. Oh. Kau kan terbuka di pada hujan. Oh, terbuka deh ya. Itu kan di zaman PKI baru itu. Iya. Oh, jadi terbuka turun lagi. Cahaya beliau itu kan. Ya. Dulu waktu itu kan Kelawi. Ya. Anak Pak cahaya beliau kau jauh kakek. Iya. Jadi Ah. waktu itu ada apa yang nampak. Jadi kau jadi minum sekarang. Kini masih berfungsi Pak? Oh, kalau nak bocor, kau nanti anak dia. Oh. Nanti kau nanti imam. Oh, tu lima kau? Tadi waktu kau Ha. dia sama kita kan dalam bentuk kan mencak orang Taala. Ya. Bukan hanya fanatik ke karang. Iya. Cuma karang itu ada punya kadam. Kadam. Kadam lah bahasa apa kadam. Kadam tu apa? Makasihnya lagi dingin airnya. Dingin airnya, ya. Aku dibacakan surat Nabi. Iya. Insyaallah ya ada berkat. Iya. Ada berkat itu nomor ya. Iya. Waktu kau kan kalau cerita itu kan waktu Buya. Dia kau kan di apa dulu di nama dia Aceh. Iya. Kemaluannya itu ceritanya. Oh itu. Oh dia dari Aceh ni ya. Dulu kan Aceh. Oh Tengku Rauf. Ya Buya siap dorang singkiri. Aceh. Ya. Oh jadi gurunya tu Pak? Ya itu guru. Oh gurunya. Oh jadi batu kau? Batu kan dibawa kemari. Oh, cerita orang. oh, batu kau. Sampai kiko jadi. Oh. Itu dibawa ke batu. Ah. Semua dia dibuki ke batu angket mah. Iya. Buat angket bisa dapat ke nanti ke Mekah. Iya yang ke ni ya. Enak. Iya. Gimana sih kau insyaallah ya. Ya. Apa yang kita inginkan dengan cara jenis tulus, Ya. insyaallah kabul.
Iya ya, mudah ya. Apa? Yang ikut kok sadanya kok bertemu jumpa dulu ke orang kok. Ah, Orang kok dulu kok dalam apanya kok sarojo pemimpinnya dalam agama. Ini udah banyak cerita. muridnya kok ya. Kok murid-murid dia dulu sakit dia kan kita lihat dulu nak nyocok dia tadi dalam apa menyenangkan kajinya kok di dalam hatinya cukup. Iya iya iya. Enggak banyak cerita dakwah-dakwah adanya dah. Temen ku salih ada dakwahnya. Iya iya iya. Nyonya keramai, gue sedih keramai ya. Sampai nak buah sampai 5 sampai kan malah siang gitu. Iya iya iya. Gitu. Kok Tuanku Salih itu muridnya itu apa? Muridnya. Oh muridnya itu ya. Kau salih. Iya Tuanku Salih ya. Ku salih itu kan bukan keramai. Iya iya iya, keramai. Ya kau kan mengamalkan Islam. Iya iya. Karena istilah cewek kau suwok cek kita cek anu dari suwok di Mekah. Iya iya iya. Kalau Nabi Iya. dengan Muslim ber Sumatera Barat ini tiket dunia lah. Iya, iya. Dia ada pe kok. Gua apa sosial ini. Iya 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 iya. Jadi itu batu-batu itu kuburan lu tuh nak? Kau kuburan sadar. Oh kuburannya. Kau sana kuburan kau banyak. Beliau-beliau meninggal kan yang kita kasih kau lah banyak ketinggian karena dibangun. Iya iya iya. Kasih ketiak ke banyak pijak. Dipakai ke kapal. Itu banyak. Oh itu dulu kuburannya itu nak nalawat tembok nak? Ya kuburan juga kok. Nak nalawat tembok tuh? Kuburan ada mah. Ini mah cuma nyembuh batu itu ada kuburan tuh. Oh nama nyumbu batu ke saya? Benar berbatu nyembuh kan. Oh itu nama tembok itu enggak ada tuh? Nama tembok apa nama tembok tuh? Kuburan mah. Mah tembok. Nala apa kah? Nala putih kah? Kuburan mah. Jadi kuburan itu. Oh itu. Ya kadang-kadang lah bagus. Ya. Dicari kadang-kadang ada orang. Ya. Apa tuh? Nala basi minting enggak nak kuburan itu dah? Oh enggak. Oh ikut saja. Betul. Jadi kok Karangko udah orang Madura membawa dulu kok, orang Madura. Dari mana Pak? Oh dia kan dulu mah mencari apa kok? Mencari apa kok? Karangko kan ada baik kayak lokan. Iya lokan. Jadi lokan kau tadi diambil ni sinyo. Ya. Tapi kok kulit dia dibawa. Nah dia Iya iya iya. Dia kan dulu kan banyak dari karang-karang tu di pacanya. Di mana ambil itu Pak? Di kok pulau-pulau jauh banyak. Oh Ini karang apa kok? Karang Ya. itu kan ada di laut itu kan ada karang ada yang Iya, iya, besar. iya. Ada yang dalam 10 meter, ada Iya. yang 2 meter. Iya, iya. Ini turun ke bawah. Sambil mencari apa? Kalau bahasa orang dari Madura aja mengilam yang banyak selam sapu kok dalam 10 dapur 20 dapur itu teripang. Oh teripang. Teripang bahasa depan. Itu Teripang. ekor tuh. Iya 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 iya. Nah itu kalau kita nak tahu cara punya tuh bisa dia mati di dalam tuh. Kenapa air laut itu ada punya keran? Iya, iya. Ada penyakit apa stroke? Iya 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 iya. Coba minyak dari nak tahu di lantainya lah tagang. Iya iya. Awak dua pelayaran. Iya iya. Oh, pelayaran Pak lo. Oh. Itu kalau bisa cerita mereka. Iya iya iya. Kain putih itu kan itu Pak? Makai putih gua berarti kan untuk kali. Ah. Kali nagari. Nah, ini negara dia kain. Oh berarti nang kuburan nangku kali nanti ya? Kali nagari siko dah buat. Iya iya iya. Suruh. Ma. Banyak orang sebalang pas nanti sampai 10. Oh suruh nak rakit kah? Iya. Oh. Sampai 10. Iya iya iya. Oh jadi ku kali ku murid lo ya? Ya, murid beliau saja. Iya. Kalau nak beliau kan kalau dalam cerita kan lah bapak. Iya iya. Dia kan cerita dari 800 tahun. Ada mana? Tambara tu Pak? Kalau itu lebih segi itu mah masih muda kamu. Iya iya. Itu contoh kita buka cerita dulu Priaman ada kampung Cina. Ya. Ada kampung Naya, kampung Gali yang tua zaman. Iya iya iya. Kan muda tuh. Iya iya. Oh iya iya. Udah ada ya. Nah, muda ada. Jadi apa istilahnya Syekh Burhanuddin kau tembara apa Pak? Kalau meninggal kan dia dalam cerita kan lah sampai ratih 50 tahun. Sampai ratih 40 tahun. Masehi. Iya iya iya. Syekh Burhanuddin. Ya kalau orang dulu itu kan tadi kita udah ada pe ada apa-apa. Sebab orang keramai. Orang keramai ya. Orang dulu orang keramai. Ya. Ya. Orang dulu yakin ini tidak ada lagi keramai habis. Ya. Orang mana? Awak ada orang panjang? Orang panjang. Oh, orang panjang. Orang panjang. Kalau orang panjang sih kok ada suruh Pak. Ya. Suruh peninggalan orang panjang. Apa? Suruh orang panjang ada peninggalan. Suruh peninggalan orang panjang. Ya, dari apa? Dari Ninjun. Apa yang menjaga Esko? Awak sih pun nak sebagai orang tua. Iya yang tua ya.
Jadi ko murid beliau nan apa ko? Nan daki warna ko ya. Siapa namanya ko, Pak? Ya kadang ada tahu ah. Nak tahu dah dia. Kalau proses. Ya, Allah Syekh ya. Beliau apa tu Pak kata Allah? Mau tota ya Pak kan? Iya. Ya. Tahu sekali ya. Ya. Ya, permisi dia. Ya. Apa? Nak semua Pak dah. Sakana sudah Dah ada. Hah? Dah ada. Nak semua Pak lah cita-cita Pak. Iya kan. Semuanya Pak lah. Semuanya Pak lah cita-cita. Aduh. Di ke makam beliau, Ya. makam Syekh Burhanuddin. Ya. Ke makam beliau Buya Syekh Burhanuddin yang Padang Batu Pak. Ya, Yang di batu. samping Ah. kau Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman. Ya, yang sebelah. Ya. Kemari. Ya. Yang di Siko, orang tua di Siko, Ah. Katib Majolelo. Oh, Khatib Majolelo. Ya. Di berdoa di sini Pak atau Pak apanya? Berdoa. Ya. Ya itu berdoa itu tergantung masing-masing. Contoh khususnya ya. Nak minta pada Allah ya nak. Cuma kan doa itu kan Ya. kalau kunci mana kan arwah kau kan Ya. Al-Fatihah. Iya ya Fatihah. Sembayangnya gitu nak cepatnya kan dah jadi dulu lah. Ya, iyalah. Kita dah mau Ya. baik. Ya. Ya nantarang ada wak kayak kan Ya. adon nama minta Wah, cepat. nama minta ke Syekh Burhanuddin. Hanya kok Ya. kadang-kadang dua porsi, kadang-kadang Ya. kalau makam orang lah tersabut itu kan ada yang salah janggal kadang. Ya. Ada yang terus baik, kadang-kadang ini nama pindah itu macam-macam. Ya ya fitnah. Tapi kerana orang masalah mah tidak ada apa. Ya ya ya. Lebih dia lah kerana. Ya ya ya. Itu tuh ada saing-saingan gitu. Saingannya. Ya. Sebenarnya awak minta soalnya kepada Allah kan. Allah. Ya. Cuma dengan kesalehan beliau. Aku. Ya. Ya. Aduh tedangamu dulu. Aye di sikonya. Ya tedang awak kita dulu Oh kita dulu ke mana? Kita dulu. Romanjang. Kita dulu. Aye siko jadian kau be. Saya jalan tuh. Hah?